Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Setelah memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan penghormatan Pak Kapolsek selaku Ketua Tim Tarling Tim 2 ya untuk Kecamatan Sukanagara yang saya hormati. Kemudian para OVD yang hadir pada malam hari ini. Kemudian Ketua UPJ Ustadz Daud yang berusaha memberikan informasi tentang kebijakan Bajnas. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukarame berikut perangkat yang hadir. Kemudian Pak Dan Ramil, kelewat Pak Dan Ramil yang saya hormati. Kemudian Ketua MUI Desa Sukarame dan semua pengurus, terutama pribumi di sini, Ketua DKM Al-Fatah ya. Masjid Al-Fatah, Kampung Parabon, Desa Sukarame, Kecamatan Sukanagara, Cianjur, beserta semua pengurus dan jamaah. Tak lupa ibu yang di belakang yang saya hormati. Ibu, damang Bu, sarehat? Ya, alhamdulillah ya. Setelahnya kita mendengarkan sambutan dari Pak Kapolsek dan juga dari Pak Ketua UPJ. Kemudian saya ditugaskan untuk menyampaikan tausiah singkat ya. Tausiah singkat nasihat. Jadi paling lama ya 20 menitan lah. Bisa terlalu malam ya, bisa kayak subuh kasiangan. Yang pertama, mari kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Nikmat sehat walafiat, nikmat berumah tangga, nikmat bekerja, nikmat tidur nyenyak, nikmat segala macam kenikmatan diyakini itu dari Allah pemberi nikmat sebagai titipan. Artinya bukan milik kita sendiri. Semua yang kita rasakan titipan dari Allah, wajib kita syukuri, berterima kasih kepada Allah yang Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta ini ya. Wajib disyukuri. Kalau tidak mengakui ti Allah, orang teh sudah sombong, takabur, asa pang beungharna, asa pang menakna, asa pang suksesna, asa pang alimna, asa pang kasepna, asa pang geulisna, asa pang sagala macamna bakal kitu upami jikalau tidak diakui nikmat dari Allah sebagai titipan. Tapi kalau bersyukur mah hidup kita tidak akan berubah sikap sebagai hamba Gusti Allah, baik beunghar kitu, menak kitu, biasa sebagai hamba Gusti Allah kalau kita bersyukur. Siap Pak Bu bersyukur? Insyaallah. Kunu ibadallahi syukuran. Jadikanlah Anda sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur gitu ya. Masya Allah, insya Allah bersyukur. Anu bersyukur mah nikmat hidupna akan insya Allah nikmat. Makanya la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan cara apa syukur teh? Tentunya melaksanakan apa tujuan Allah pemberi nikmat. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia teh adalah illa liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Berarti bukti syukur teh orang mantap sebagai hamba Allah, ibadah ke Allah, melaksanakan perintah Allah,
menjauhi larangannya, itulah bukti syukur. Artinya ibadah ke Gusti Allah. Ya. Nah, alat ibadahnya kita sudah menyiapkan di sini. Itu masjid ya. Ini masjid ini, Masjid Al-Fatah. Itu alat syukur nih. Ya, kita fungsikan masjid. Ya, fungsikan masjid ya. Karena kalau masjid dibangun tapi difungsikan ya kolok-kolok biaya. Ya. Coba apa fungsi masjid? Nah, yang pertama masjid adalah pusat ibadah. Ibadah mahdoh, ibadah yang lain harus bermuara ke masjid. Orang Islam harus terpanggil jiwanya untuk memakmurkan masjid. Karena pusat ibadat, sedangkan orang diciptakan ke Allah teh untuk beribadah, sedangkan masjid sebagai pusat ibadah. Jadi sholat yang 5 waktu di masjid ya, pusat ibadah. Magina lamun teu ka masjid urang nandakeun tidak bersyukur gitu ya. Pak, sok biasakeun sekarang sholat fardu di masjid, pusat ibadah. Jangan takut disebut ria. Sholat fardu ka masjid teh magina itu kewajiban seperti itu. Gitu ya. Lamun tidak ke masjid umat Islam, sholatnya di rumah terus sama keluarga, jadi fitnah. Fitnah Pak ya. Eta muslimnya tara ka masjid. Padahal di rumahna getol ngawuruk barudak, ngawuruk bojona, berjamaah jeung keluarga, tapi teu di masjid, jadi fitnah agama. Wayahna sholat fardu mah di masjid, begitu adzan tinggalkan pekerjaan di kantor, pekerjaan di rumah, di pasar, di mana tinggalkan menuju masjid, ramekeun masjid, pusat ibadah. Ada orang yang ahli orasi tentang dakwah di mana-mana, tapi sholatan teh ka masjid di rumah. Wah, wadul eta, wadul dakwah nate, wadul orasi Islam nate. Kudu ka masjid umat Islam. Bahkan pusat keberkahan masjid teh. Hirupna berkah orang yang ngaramekeun masjid, insyaallah hidupnya waluya. Apa waluya Bu, Pak? Waktu perlu aya tuh. Aya kebutuhan dicukupkan ke Allah waluya. Atana pituh ya di mana butuh aya we, jangan keluar. Ada orang yang ahli masjid mah seperti itu. Coba doa masuk masjid. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwabal barokat. Ya Allah, ampuni dosaku dan bukakanlah pintu keberkahan bagiku. Kata doa masuk masjid. Contoh ti Rasulullah, langkahkan kaki kanan, berdoa, ya Allah ampuni dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu keberkahan. Berarti di masjid berkah. Yang berkah Bu, Pak. Hoyong. Yuk orang ramekeun salat berjamaah. Ulah kakantun qobliyah ba'diyah di masjid ramekeun ya. Makanya pusat ibadah. Yang kedua adalah pusat pembinaan umat ya. Pengajian di masjid, pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, remaja. Jadi pembinaan umat termasuk sekarang ini. Kita sedang tarling sim goreng masa nasihat kurang lebih 20 menit lah. Ini pembinaan umat sim goreng di KUA. Kantor urusan agama. Jadi ngabina umat, bukan KUA teh kantor urusan awewe nikahkeun wungkul sanes ya. Ngabina umat simkuring kewajiban ke sini. Simkuring sok aprak-aprakan tiap masjid ya. Ngabina umat ngalubarkeun kewajiban. Teu kudu angkosan simkuring mah, teu kudu kewajiban teu KUA ya. Simkuring sok sumping ka masjid alim teras mapain mana anu masjid anu yeuh. Ada kesempatan simkuring insyaallah hadir ya. Teu kudu di amplopan da kewajiban ngabina umat.
Itu masih. Nah wayahna anu bukan KUA anu digaji pemerintah ustad setempat di sini tah. Saya ustadna oh itu ya wayahna perhatoskeun ku jamaah tah hargaan ilmuna ustad setempat teh hargaan anjeunna teh geus masantren sekian tahun nyita waktu geus pinter ngawuruk urang tah hargaan ilmuna sok buruhan tara ustad dieu wayahna perhatoskeun ya ustadna kudu ikhlas tong hoyong diburuhan entong orang ibadah baik Gusti Allah adapun mereka berbuat baik ihsan ya terima saja mereka berbuat baik kepada ustad terus masantren sekian puluh tahun ilmuna orang manfaat hormatan kade ulah sampai terjadi kedoliman DKM teh kade wayahna dolim kumaha misalkan kieu ustad setempat ngawuruk tiap waktu tiap malam teu diburuhan ikhlasin ustad teh ari ketika usum aya duitan nyompingkeun mubalik ti luar di amplopan besar tata hiji kadoliman ustad setempat berjasa ari ketika aya duitan di amplopan mah teh lah misalkan gini sim kuring antara ka dieu sim kuring jarang ke sini. Nah, di amplopan tah sim kuring teh misalkan ari ustad setempat tara. Tah teh berbuat dolim tah. DKM teh sim kuring mah ayeuna karek ka dieu wungkul langsung di amplopan misalkan ari ustad nu ngaos teu di amplopan teh dolim kade. Kade paratoskeun ustad mah hargaan ilmuna ya. Ulah komo sabalikna teh dihargaan ku dunya henteu kadehewaan. Wah, eta mah dosa besar ya. Ngewa ka ustad, naon rugina ustad ngaji dieu teu resep nya tong hadir tong ngahewaan ustadna. Gitu ya, Masya Allah. Jadi pusat pembina anu matramekeun di masjid. Ustadna perhatoskeun ku jamaah ya. Hargaan ilmuna. Itu ulah sampai gitu. Mau balik di luar di ongkosan, di amplopan ada si kukut anu ngawuruk tadi wuruhan ulah kitu bisi dolim ya lamun sadaya nama kitu ustad teu damplopan mau balik di luar henteu ya eta mah henteu dolim ngan deueuh hargaan we eta mah kitu ya kitu lamun di amplopan di luar eta dolim eta pusat pembinaan umat yang ketiga adalah pusat persatuan umat masjid pemersatu umat ulah jadi pemecah umat masjid masjid mah tidak mengenal partai tidak mengenal ormas semua umat Islam berhak ngamakmurkeun masjid innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir kan gitu pas hanyalah orang yang mau memakmurkan masjid yang mana saja adalah man amana billahi wal yaumil akhir orang yang beriman kepada Allah dan ada hanya hari akhir itulah orang yang berhak memakmurkan masjid pemersatu umat rek ormas naon bae yang penting dia Islam dia Allahu Ahad Muhammad Rasulullah Al-Qur'annya sama itulah saudara kita ramekeun berkeluarga kuno ibadallahi ikhwana jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara ya namun ada perbedaan faham masalah furu'nya misalkan itu mah wajar ya wajar seperti Abu Bakar Siddiq witirna teh tos ba'diyah isya sebelum tidur. Ada Umar bin Khattab mah nanti dijadikan witir salat terakhir di akhir malam. Unjukkan kalau Rasulullah ya Rasulullah mana yang hade itu ibadah teh? Apakah Abu Bakar Siddiq witirnya setelah ba'diyah isya sebelum tidur? Apakah Umar nanti setelah bangun tidur salat tahajud? Kedua-duanya benar. Dah gitu. Furu'iyah mah. Jadi orang sami jangan sampai mengklaim akulah yang paling benar, aku yang paling sesuai dengan hadis
ente masalah, jangan seperti itu ya. Jangan. Mun orang mengklaim asapang benernya, takut sifat ujub masuk kepada diri kita. Atau setan sudah berhasil membisikkan ujub kepada kita. Dalam hadis qudsi ning kam min abidin qad afsadahul ujbu. Berapa banyak ahli ibadah qad afsadahu, sungguh merusak hu ing abid ofo al ujbu ujub. Berapa banyak ahli ibadah yang dirusak oleh sifat ujubnya kada ya. Hindari ujub, ta'assub ada ya. Jadi Islam masih pemersatu umat sebagai Islam rahmatan lil alamin. Selama kita muslim itu saudara kita. Jangan sampai mengklaim diri kita yang paling benar. Jadi ulah jangan fanatik ormas, fanatik partai, jangan ya. Fanatik ormas ini mah Masjid Muhammadiyah, NU mah jangan. Ini Masjid NU Persis Muhammadiyah mah jangan. Jangan seperti itu. Masjid semuanya milik umat Islam ya. Kada pesan pemersatu umat, kada ya. Yang kedua, ini ada informasi di sini, ada paham beat ya katanya. Itu perlu diluruskan ya. Bahwa kita ini sejak ditiupkan ruh oleh Allah, sudah dibeat oleh Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wahai ruh, apakah aku ini Tuhan kalian? Ruh menjawab, bala syahidna, sumohon, iya engkau Tuhanku. Terus mengakui Allahu Rabbul Alamin, Allahu Ahad. Sudah mengakui ruh teh. Begitu lahir ke dunia lewat rahim ibu masing-masing, sudah muslim. Rasul menjelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir sudah akidahnya muslim, fitrah, mengakui Allahu Ahad, mengakui Muhammad Rasulullah, sudah dibeat oleh Allah, ruh teh sudah muslim. Begitu dewasa tegadah dibeat lagi. Hatta termasuk misalkan seorang bayi yang lahirnya dari seorang perempuan yang bukan muslim, lahir bayinya diurus oleh lingkungan muslim, bayi nata si ibu nata bukan muslim, dirorok ke orang muslim. Begitu dewasa tegadah dibeat lagi, sudah muslim. Begitu Pak ya, itu fitrah. Jadi tidak usah dibeat. Kalau dibeat silahkan sebagai ini aja, sebagai motivasi penguatan keyakinan boleh, tapi jangan menyalahkan yang tidak beat. Gitu ya. Begitu ya. Sudah muslim. Misalnya gini beat budak dewasa tah balik anak orang dibeat. Neng nyai ayeuna geus anjeun geus 15 tahun. Bapak ngabeat anjeun, sok ayeuna teh ayeuna tos punya catatan amal masing-masing. Bapak geus lepas kewajiban, itu masih silakan sebagai tarbiyah saja ya. Nah gitulah inti namanya. Masya Allah, waktunya habis nih. Masih panjang lebar dengan terus janji 20 menit. Sekapa segitu elahnya. Inti namalah haji mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan jalan ibadah, ramaikan masjid, kemudian masjid sebagai pemersatu umat, dan ramaikan dengan pengajian. Dan masjid mah teu aya istilah kapling ya. Masjid mah hak milik sadayana. Jeung masjid mah adalah magnetna iman hatosna, meskipun jauh dari masjid ari kapanggil iman sumping, meskipun dekat mau sumping iman teu kapanggil. Demikian. Assalamualaikum.